Halo, assalamualaikum fans drama Korea. Penasaran kan dengan kelanjutan pernikahan Eunso dan Jimin? Apakah Wooju merestui hubungan mereka setelah tahu kebenaran bahwa Eunso adalah mantan narapidana pembunuhan? Dan dari mana Wooju bisa tahu hal tersebut? So, biar nggak lama kita langsung aja ya. Ini dia review sinopsis drama Lies of Lies episode 13. Tapi sebelumnya, seperti biasa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Di saat-saat terakhir pernikahan Eunso dan Jimin, tiba-tiba Wooju menyela dan bertanya tentang kebenaran status Eunso. Apakah Eunso adalah seorang pembunuh? Dan kemudian adegan berganti ke 1 jam sebelum pernikahan. Kita melihat Eunso menunggu di ruang tunggu pernikahan. Kemudian Jimin menghampiri Eunso dan berharap mereka bisa bahagia selalu. Keluarga Jimin pun masuk ke ruangan tunggu pengantin wanita. Eunso masih merasa canggung dengan ibu Jimin, tapi mereka sama-sama berharap kalau pernikahan ini bisa membawa kebahagiaan. Teman Eunso tidak berani menghampiri Eunso, dia hanya bisa mengintip dari jauh sambil mendoakan kebahagiaan untuk Eunso. Semi sedang membereskan barang-barangnya dan berencana untuk pergi dari Korea. Dia juga mengundurkan diri sebagai agen David. Tapi kemudian Kim Horan menelpon dan memprovokasinya, seolah-olah dia akan memberitahukan Wooju kebenaran tentang Eunso yang tidak disetujui Semi karena akan menyakiti Wooju, sehingga membuat Semi menyusul Kim Horan ke pernikahan Eunso dan Jimin. Eunso menerima foto pernikahan dengan suaminya yang dulu, tapi Eunso berjanji kalau dia tidak akan merasa terganggu dengan hal itu lagi. Wooju mencari karangan bunga yang dibuatkan Eunso. Dia ingat kalau tadi ditinggalkan di ruang tunggu. Ternyata karangan bunganya ada pada Kim Horan. Melihat itu Wooju merasa canggung karena dia sudah berjanji untuk tidak bertemu dengan Kim Horan lagi. Kim Horan berpura-pura menyetujui itu kalau memang itu yang dikatakan ayah Wooju. Ketika hendak keluar, dia sengaja tidak menutup pintu sehingga ketika Semi menghampirinya, Wooju bisa mendengar ucapan mereka berdua. Semi tidak menyadari kalau ada Wooju di ruangan itu. Semi memperingatkan Kim Horan untuk jangan mengganggu Wooju lagi. Kim Horan semakin memprovokasinya sehingga Semi mengatakan kalau dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi kalau memang Kang Jimin tetap memilih Eunso. Meskipun Eunso adalah seorang pembunuh, dan memohon kepada Kim Horan untuk tidak memberitahukan kepada Wooju karena pasti akan menyakiti Wooju. Kim Horan pergi sambil tersenyum karena dia yakin Wooju pasti mendengarnya. Ketika pernikahan berlangsung, Wooju yang syok mendengar itu bertanya langsung kepada Eunso apakah dia seorang pembunuh. Eunso merasa kaget, begitupun dengan tamu undangan mendengar pertanyaan Wooju, dan belum sempat menjawab, Wooju berlari yang menyebabkannya menjadi pingsan. Wooju dibawa ke IGD. Ayah Jimin hendak memeriksa kebenarannya dengan menanyakan langsung kepada Eunso, tapi ibunya melarangnya dengan mengatakan kalau dia sudah tahu kebenarannya dan jangan memperkeruh suasana karena Wooju sedang sakit. Jimin meminta Eunso untuk pulang dan berganti baju. Dia juga bilang kalau Wooju adalah anak yang bijaksana dan Jimin akan berbicara dengan Wooju. Tapi Eunso mengatakan kepada Jimin kalau dia sendiri yang akan berbicara langsung dengan Wooju. Eunso juga mengingat kalau di hari kejadiannya ada seseorang di kamar itu. Orang itulah yang melakukan pembunuhan sambil bersiul. Eunso pulang dan menangis mengingat ekspresi Wooju yang bertanya kepadanya apakah Eunso seorang pembunuh, sehingga membuat Eunso untuk bertekad melawan Kim Horan dan membersihkan namanya. Wooju tersadar, tapi dia tidak mau berbicara dengan ayahnya. Bahkan Wooju tidak mau melihat kepada ayahnya. Kemudian Eunso masuk dan mencoba untuk berbicara dengan Wooju. Eunso mengatakan kalau dia sudah melalui banyak hal hingga akhirnya bertemu dengan Wooju. Dan ketika bertemu dengan Wooju, dia merasa bahagia dan tidak mau Wooju merasa kecewa dan sakit hati, sehingga membuatnya tidak bisa mengatakan yang sejujurnya kepada Wooju. Eunso juga bilang kalau dia bukanlah seperti yang Wooju kira, kemudian berjanji untuk membuktikan kalau Eunso tidak bersalah. Akhirnya Semi menyadari kalau dia hanya dimanfaatkan oleh Kim Horan. Ketika hendak melabrak Kim Horan, dia ditahan oleh David dengan mengatakan kalau dia yang akan berurusan dengan Kim Horan. Ternyata ada yang diam-diam membuntuti Eunso, dan dia adalah mantan supir suami Eunso dulu. Akhirnya dia mengatakan kepada Eunso tentang informasi yang pernah diberikannya kepada sekretaris Yoon ketika dia mabuk. Dia menceritakan pengalamannya dengan wakil direktur Gu kalau dia pernah mendengar mantan suami Eunso tersebut
bertengkar dengan ibunya dan mengatakan kepada ibunya apakah ibunya bersenang-senang dengan berperan sebagai ibu. Mendengar hal itu, Eunso jadi menyadari kalau sebenarnya bisa saja Kim Horan bukan ibu kandung dari Jeon Ki-bum. Hal buruk kembali terjadi. Woo-ju bukan sakit asma, melainkan hipertensi paru primer, sehingga menyebabkan jantungnya tidak cukup menerima darah dan memiliki paling lama waktu 1 tahun untuk bertahan. Ketika Eunso menanyakan keadaannya kepada Jimin tidak memberitahukan kepada Eunso dan mengatakan kalau Woo-ju baik-baik saja. Ternyata obat yang diberikan kepada Woo-ju tidak cocok dengan tubuhnya dan menyebabkan jalan satu-satunya adalah transplantasi organ, tapi dari jaringan hidup. Memang sangat beresiko dan belum pernah dilakukan di Korea, tapi itu adalah jalan satu-satunya. Dan ternyata Eunso mendengar konsultasi Jimin tersebut dengan sang dokter, sehingga Eunso meminta dia untuk melakukan tes tersebut. Tapi ternyata tes hanya bisa dilakukan kepada anggota keluarga saja. Jimin lah yang bertekad untuk melakukan tes kecocokan tersebut. Eunso hanya bisa melihat Woo-ju dari kejauhan dan ketika pulang dia melihat Kim Horan di depan rumahnya. Kim Horan memprovokasi Eunso dengan mengatakan seharusnya Eunso pergi saja dari dulu sehingga dia tidak usah melihat putrinya meninggal, yang membuat Eunso menjadi gila dan mencoba menjambak dan mencekik Kim Horan. Kim Horan ditolong sekretarisnya dan ketika sekretarisnya hendak memukul Eunso, Kim Horan mencegahnya. Tapi ternyata itu adalah upaya Eunso untuk mendapatkan rambut Kim Horan. Woo-ju bertanya kepada Jimin apakah penyakitnya parah dan menanyakan luka suntikan ayahnya tersebut. Kemudian dia juga bertanya tentang bagaimana perasaan ayahnya ketika pertama kali mengetahui tentang Ji Eunso. Jimin mengatakan kalau pertama kali mendengarnya dia merasa kaget. Dia juga sempat marah, tapi kemudian dia mendengarkan dan akhirnya mempercayai Eunso. Saat kejadian, Eunso sedang hamil dan mencoba untuk melindungi bayinya dan malah dituduh secara tidak adil. Ketika Woo-ju bertanya di mana bayi tersebut, Jimin dipanggil oleh perawat untuk mendapatkan laporan hasil pemeriksaannya. Dan ternyata hasilnya tidak cocok. Eunso menghampiri Jimin dan mengatakan kalau dia yang akan melakukannya. Dia sudah melakukan tes dan ternyata hasilnya cocok dengan Woo-ju. Ternyata Woo-ju mendengar hal tersebut. Eunso dan Jimin melanjutkan percakapan mereka di halaman rumah sakit. Meskipun cocok, Eunso bukanlah keluarga Woo-ju. Hanya ada satu cara, yaitu membuktikan kalau Eunso adalah ibu kandung Woo-ju agar bisa melakukan donor. Tapi Jimin menolak. Bagaimana mungkin dia membiarkan Eunso melakukan operasi tersebut? Operasi itu terlalu beresiko dan bisa berakibat fatal bagi pendonor. Dia tidak mungkin membiarkan Eunso menjalaninya. Dan sedangkan nama Woo-ju sudah ada di daftar tunggu, jadi biarkan mereka menunggu. Tapi Eunso mengingatkan Jimin kalau Woo-ju tidak punya banyak waktu dan dia juga berjanji kalau dia akan bertahan. Menurut Eunso, ini adalah salah satu hadiah yang diberikan Tuhan kepadanya sehingga dia bisa memberikan hadiah kepada Woo-ju. Jimin diliputi kesedihan dan kegalauan. Di satu sisi dia ingin menyelamatkan Woo-ju, tapi di sisi lain dia juga tidak ingin Eunso menjalani operasi tersebut karena sangatlah beresiko. Wih, ini drama tuh emang bener-bener ya. Mulai dari sedih yang terus-terusan, nestapa yang tiada henti, nenek sihir yang rada nggak waras, sampai rasa emosi yang naik ke ubun-ubun. Well, namanya juga drama, yang pasti selama kita nonton jangan dibawa aja ke kehidupan nyata. Dan balik lagi ke tebak-tebakan jalan ceritanya, kelihatannya sih sekretarisnya yang ngintil-ngintil Kim Horan itu adalah anak dia yang sesungguhnya deh. Ditambah yang membunuh Jeon Ki-bum memang sepertinya komplotannya Kim Horan deh, antara sekretarisnya atau memang Kim Horan sendiri dalang dari semuanya. Sama penasaran sama pelukis yang jadi obsesinya Kim Horan. Udah kebaca sih lihat chemistry antara Kim Horan sama sekretarisnya itu. Kalau bukan anaknya berarti emang Kim Horan pecinta berondong kali ya, kayak Ibu Suri yang ada di dramanya Last Empress. Dan mulai banyak juga nih yang sedang mengumpulkan amunisi untuk melawan Kim Horan. Dimulai dari David yang diam-diam mendekati rival Kim Horan di dunia bisnis. Dan sepertinya Semi juga ingin membalas perlakuan Kim Horan yang sudah menyakiti Woo-ju dengan memanfaatkannya. Selain itu, sepertinya usaha Eunso untuk memberikan donor kepada Woo-ju tidak akan mudah. Pasti Kim Horan bakalan menghalangi upaya tersebut. Wih, kepo berat sih pengen lihat kelanjutannya dan gak
sabar menunggu kejatuhan Kim Horan. Dan semoga aja endingnya nggak bikin kita tersayat hatinya ya. Jangan sampai endingnya sedih. Secara dari episode pertama sampai 13 ini hati kita udah bener-bener sedih terus kan. Ya minimal endingnya bahagia kayak gitu. Oke deh, segitu aja review sinopsis drama Lies of Lies episode 13. Semoga fans drama Korea terhibur. Terima kasih sebelumnya dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Assalamualaikum.